Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipan. Ada tulisan yang menarik nih. Apakah nilai mata uang Indonesia melemah itu tidak ada pengaruhnya di desa, mitos atau fakta? Itu tulisan yang dibuat oleh Kompas itu, dan dia sebenarnya sudah menjawab sendiri. Ketika kita lihat tulisan itu, kita baca bahwa memang ya berpengaruh langsung atau tidak langsung, itu sifatnya kontinu dan dinamis ya. Tapi saya ingin menjelaskan lebih sederhana saja gitu, bahwa pertama, sebuah pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut masih relevan di era yang dimana kita hidup saat ini, itu hampir nyaris tidak memiliki celah ya, tidak memiliki celah perbatasan antara desa atau kota itu. Perbedaan antara desa dan kota itu hanya antara handphonemu itu kentang atau enggak gitu. Kalau kamu memiliki HP kentang ya kamu mungkin tergolong orang-orang desa. Dalam pengertian dahulu gitu, yaitu informasinya lambat. Atau lebih modern lagi kita bisa memaknai bahwa desa dan kota itu terpisah antara bagaimana pendidikan terrealisasikan gitu, baik di kota ataupun di desa. Kalau seorang itu tidak memiliki pendidikan ya sama-sama bejatnya gitu. Orang desa justru lebih kalem kalau tidak berpendidikan, dalam pengertian desa itu pembangunan gitu. Tapi dalam pengertian modern apa sih bedanya gitu? Hampir tidak ada, nyaris tidak ada. HP-mu kentang ya kamu dianggap orang desa gitu, walaupun main di kota, menggunakan handphone itu di kota. Nah, berkaitan dengan hal ini, pertanyaan tersebut, rupiah melemah, masyarakat desa tidak memiliki pengaruh, tidak mengerti, bukan tidak memiliki pengaruh, mereka tidak mengerti apa yang terjadi, itu saja sebenarnya. Sesuatu yang tidak dipikirkan ya tentu tidak akan berdampak terhadap seseorang itu. Yang dia hidup itu, sebenarnya hidup semua orang, bukan hanya di desa, hidup semua orang itu cuman makan sepiring nasi. Dan kenapa orang desa cenderung tidak merasakan dampak secara langsung dari perubahan atau lemahnya mata uang kita, nilai tukarnya itu tidak terasa langsung ya karena kebutuhan orang desa itu ya mereka jalan nggak pakai baju, duduk di pinggir sawah, makan nasi, goreng tempe, udah selesai itu. Mereka tidak terasa betul kenaikan harga tempe karena yang dia makan juga cuman 2 iris cukup untuk perutnya gitu. Berbeda dengan orang kota yang terbiasa dengan makan-makan yang lezat atau katakanlah lebih bervariasi. Kenaikan harga-harga itu langsung terasa gitu. Beli masako, beli apa macam-macam itu langsung terasa. Sementara orang desa dalam pengertian di kepala kalian itu orang-orang yang hidup di sawah kan gitu kan, yang maksudnya mereka tidak merasakan karena tidak memikirkan itu. Yang mereka stres adalah ketika mereka panen sawahnya, padinya, kemudian dijual harganya murah gitu. Tapi ketika mereka tidak sedang memanen, harga padi, beras naik. Nah itu yang buat mereka pusing, cuman itu saja. Mereka menganggap kita tidak memiliki kuasa untuk menaikkan harga dan sebagainya. Mau melawan tidak ada pendidikan, tidak mengerti apa-apa. Nah begitu. Jadi antara mitos dan fakta itu tentu tidak ada hubungan soal mitos dan fakta. Kalau harus menjawab kedua itu ya tentu itu satu yang mitos, yang tidak real. Yang real adalah perubahan itu tetap ada, namun tidak dipedulikan oleh orang-orang desa. Itu yang benar, bukan tidak terasa, tidak dipedulikan. Kenapa tidak dipedulikan? Karena mereka tidak memikirkannya. Gampangnya begini, perang antara Iran dengan Palestina hari ini
Semua orang kan di Indonesia ini merasa aman-aman saja. Orang yang tidak tahu kenapa perang itu terjadi, apa motif perang itu. Tapi orang yang mengetahui sedikit, maka dia akan memiliki kekhawatiran sedikit. Dalam pengertian sedikit, oh ini akan meledak nih perang dunia ketiga. Meskipun dia tidak memiliki persiapan apa-apa, tapi setidaknya dia tahu, oh ini berbahaya. Ada was-was dalam dirinya. Orang mengerti banyak tentang perang itu, maka dia akan tahu ini bukan soal agama, ini bukan soal apa, tapi soal kemanusiaan yang diperjuangkan. Tapi ada negara yang adik daya yang menolong salah satu dari antara itu. Dan kemudian ada di belakang Palestina. Ini ruwet sekali, kompleks sekali kalau orang itu semakin banyak tahu. Nah itu problemnya. Anda yang tidak tahu tentang perang Palestina dan Israel, Anda tidak pusing. Tapi kalau Anda tahu, Anda ikut pusing. Padahal yang perang mereka, tapi kok Anda ikut pusing. Itulah pengetahuan. Artinya Anda update. Kalau makna desa dan kota ini adalah update soal informasi, tentu apa batasannya hari ini tidak ada. Kalau batasannya sesuai dengan yang digambarkan oleh kepala kalian adalah orang-orang desa itu adalah orang-orang yang hidup di sawah, pinggir sungai, ya itu ya beda soal, kita ikuti aja cara berpikir itu gitu. Tapi problemnya hari ini faktanya adalah 17.900 per $1 dan harga-harga tidak stabil sebagaimana yang dikatakan oleh Purbaya. Ya tidak berpengaruh di Indonesia, investasi masih relatif stabil apa sebagainya. Ya omongan seperti itu nggak masuk akal, itu nggak masuk akal. Dia soal 100 miliar dikeluarkan untuk kurban aja nggak tahu gitu. Gimana Purbaya ini asal jawab, asal ngerocos saja sebenarnya terkait hal-hal apa namanya, ya terkait ini gitu ya. Jadi saya bukan sok tahu, tapi negara perlu jujur gitu ya, perlu jujur memberi informasi sejujur-jujurnya. Atau jika itu berbahaya, paling tidak berilah satu kisi-kisi yang cukup kuat gitu. Dengan statement bahwa Indonesia dalam keadaan persiapan dan lain sebagainya, atau apalah itu. Bukan memberi harapan-harapan atau informasi-informasi yang sifatnya statistik gitu kan, sifatnya kebohongan, sifatnya menenangkan gitu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya mencurigai, karena saya mengetahui sedikit, ada informasi yang disembunyikan, dan mungkin bukan hanya ada, tapi banyak informasi yang disembunyikan oleh negara terkait melemahnya rupiah dan stabilitas jual beli di masyarakat dianggap normal padahal tidak. Banyak yang menjerit gitu. Belum lagi soal MBG, belum lagi soal macam-macam itu. Banyak sekali permasalahan-permasalahan lain yang kita perlu detail-detailnya untuk dipelajari terus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.